Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Para senior tingkat ketiga, silakan maju ke depan. Xiaoyan masih perlu membuat pengaturan yang lebih detail, dan dia tidak ingin terburu-buru melakukannya secara acak. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, puluhan dewa abadi maju ke depan. Karena di antara 50.000 dewa abadi, tidak banyak orang kuat yang telah mencapai tingkat ketiga. Tapi mereka cukup baik untuk menjadi pemimpin tim. Dan Xiaoyan membagi 50.000 dewa abadi ke dalam berbagai tim. Dan jumlah orang di setiap tim yang dijaga sebanyak dewa abadi tingkat ketiga 500 orang. Jika melihat melalui peta bintang di meja pasir, ada keberadaan yang kuat dan yang lemah, dan kita harus menyerang secara bersamaan. Namun, situasi spesifiknya perlu dipertimbangkan, meskipun Anda semua adalah para leluhur abadi yang kuat. Tapi karena tidak ada informasi yang akurat, setiap orang masih perlu beradaptasi dengan situasinya. Jadi ambil strip Gyo ini untuk mengirimkan suara, dan jika situasinya berubah, semua orang harus saling menguatkan untuk mencapai hasil yang baik. Seperti yang Xiaoyan katakan, setiap orang adalah keberadaan setingkat leluhur. Jadi, Xiaoyan tidak perlu membuat terlalu banyak pengaturan, dan yang diperlukan hanyalah beberapa panduan taktis. Saat ini, Taisu menempati beberapa titik kuat di ketiadaan Yun Timur, seperti halnya aliansi Dewa Pertarungan, yang merupakan salah satu bintang Hongmeng juga telah jatuh. Di garis depan, ada 6 jenderal dan 3 komandan. Meskipun mereka semua secara kolektif disebut jenderal, namun ada juga yang kuat dan lemah di antara ke-6 jenderal tersebut. Tapi ada 3 jenderal, 3 bersaudara yang berasal dari keluarga Tu. Menurut berita yang diperoleh, kekuatan ketiga bersaudara ini, saudara tertuanya telah mencapai tingkat ketiga dewa abadi. 2 lainnya juga tidak lemah. Mereka telah mencapai tingkat kedua. Dan yang paling penting adalah ketiga bersaudara itu harus bekerja sama di dalam dan di luar. Jika mereka berkumpul, mereka juga memiliki kemampuan bertarung kombinasi yang kuat, sangat ganas. Saat ini, Xiao Yueli juga menjelaskan beberapa informasi medan perang yang dia pelajari. Kemudian, dia melihat kerumunan orang di sekitar dan membiarkan suasana berangsur-angsur naik. 3 bersaudara dari keluarga Tu. Bagus, jadi kita akan mengambil tindakan terhadap mereka dulu. Pada saat ini, Xiaoyan mencubit dagunya setelah mendengar ini. Karena melenyapkan yang lebih kuat dulu adalah pilihan terbaik. Oke, tanpa banyak omong kosong, ayo bersiap untuk pergi, kata Xiaoyan dengan tegas. Lagi pula karena istri Xiaoyan semuanya ada di dunia bawah, jadi Xiaoyan bisa merasa sangat nyaman. Hanya saja Xiaoyan belum bisa pergi untuk melihatnya sampai sekarang. Bagaimanapun, dalam situasi krisis seperti ini, Xiaoyan tidak berani menunda sama sekali. Karena tidak peduli seberapa kuatnya dia sekarang, terlepas dari apakah dia memiliki kekuatan untuk mengubah situasi perang saat ini. Xiaoyan harus berdiri sekarang. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi dari kota Fengdu, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup kencang. Dan hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah 2 sosok yang tinggi, satu pria dan satu wanita. Saudari, kakak kedua, teriak Xiao Yueli melihat 2 sosok yang muncul di depannya. Segera, Xiaoyan berhenti sebentar. Bagaimanapun sebagai seorang ayah, dia hampir mengabaikan ketiga anaknya, sehingga mereka semua kekurangan perhatiannya. Lagi pula situasinya telah berkembang hingga saat ini, sehingga mereka semua berada di bawah tekanan besar. Adapun sebagai seorang anak, mungkin keinginan terbesar dalam hidup ini adalah untuk diakui oleh ayah sendiri. Bahkan tidak terkecuali Xiao Xiao dan Xiao Lin. Pada saat ini, penampilan Xiao Xiao sangat mirip dengan Cailin, dengan sosok tinggi, bahkan lebih montok dan indah. Sehingga Xiao Xiao terlihat semakin hidup, dengan kaki putih ramping yang terlihat di bawah Chongsan. Seolah-olah dia tidak merahasiakan sosoknya sempurna, terutama guncangan yang disebabkan oleh setiap gerakan tubuh Xiao Xiao.
Pada saat ini, Xiao Yueli tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan melihat penampilannya sendiri. Segera merutkan bibirnya. Adapun alis Xiaolin, dia lebih mirip alis Xiaoyan dan tingkat ketampanannya lebih mirip pada Sun Er, sehingga dia tampaknya lebih tampan dari Xiaoyan. Segera Xia Zheng Hui datang ke sisi Xiaolin, kemudian dia mengacungkan jempol pada Xiaolin. Bagus, Anda lebih tampan dari ayah Anda. Ayah? Xiao dan Xiaolin segera berkata sambil menatap Xiaoyan, kemudian membungkuk dengan tangan terkepal. Saudaraku, siapa nama ayah Anda? Karena ada berbagai konsekuensi memanggil ayah saya, kata Xiao Yueli dengan nada bercanda. Bagaimanapun temperamen Xiao Yueli lebih ceria. Ayah! Xiao dan Xiaolin tercengang, seolah-olah mereka berubah pikiran. Jangan bercanda, kalian semua sudah dewasa, dan ayah turut prihatin pada kalian bertiga, karena ayah belum bisa menjaga kalian tumbuh bersama, kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Ayah, kita semua tahu sekarang anak Anda sudah dewasa, jadi kami ingin melakukan perjalanan bersama ayah. Xiaolin berkata dengan serius. Sekarang, meskipun keduanya mengenakan baju besi, tapi Xiaoyan bisa mengetahui kekuatan mereka secara sekilas. Meskipun kekuatan kami tidak sebaik saudari ketiga, tapi karena kami adalah anak ayah, maka kami tidak takut hidup dan mati. Lagi pula, kami juga harus mempertahankan dunia kita. Xiaolin menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan marah. Namun matanya tegas. Dia terlihat seperti Xiaoyan yang sedang berjuang ketika dia masih muda. Seperti yang ayah harapkan, kalian tiga bersaudara putra Xiaoyan. Tentu saja kita akan pergi bersama. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ketegasan mereka. Jika Xiaoyan hanya menyembunyikannya di dunia bawah demi keamanan, mereka tidak akan pernah bisa benar-benar bertumbuh. Namun saat keduanya datang, Xiaoyan cukup terkejut karena dia tidak pernah memikirkannya. Sekarang kedua anaknya sendiri, dia benar-benar telah menerobos keabadian Kaisar, bahkan mencapai langkah kedua keabadian Kaisar. Meskipun mereka berdua tidak sebaik Xiao Yueli yang merupakan reinkarnasi Pluto, tapi bakat mereka juga tidak buruk. Tapi Xiaoyan juga bisa memikirkannya. Alasan mereka mampu menerobos keabadian Kaisar. Saat tumbuh di alam Dewa Api, mereka juga tidak pernah kekurangan sumber daya. Dan setelah tiba di dunia bawah, dengan bantuan pendukung seperti Xiao Yueli, tidak akan sulit bagi kedua bersaudara ini untuk tidak meningkatkan kekuatan mereka. Hanya saja dalam upaya mereka, Xiaoyan tidak bisa membayangkannya. Meskipun mereka tidak mungkin seperti Xiao Yueli, jadi mereka harus bekerja 100 kali atau bahkan 1000 kali lebih keras. Tentu saja, mereka juga mendapat manfaat dari keberuntungan Xiaoyan. Dan selama Xiaoyan di dunia sensi, dia pasti akan menjaga mereka. Yueli, karena Raja Tianshang tidak ada di sini, tanpa Anda, dunia bawah tidak akan ada yang menjaganya. Jika Anda ikut bersama. Namun sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Xiao Yueli segera berkata dengan serius. Ayah, apakah Anda tidak ingin membawa saya? Ini adalah pertama kalinya kami bertiga bersaudara, berbagi perahu yang sama dengan ayah. Anda adalah orang tua yang berani meninggalkan saya. Jika tidak, saya akan menangis. Mendengar itu, Xiaoyan tertegun sejenak. Tapi saat melihat Xiao Yueli sangat serius, Xiaoyan hanya bisa setuju. Ayah, jangan khawatir. Ada Raja Pemutar Roda yang menjaga dunia bawah. Jadi seharusnya tidak ada serius. Lagi pula orang itu sangat pintar. Karena Xiao Yueli sekarang sudah memutuskan pendiriannya, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, ayo berangkat. Xiaoyan segera memberi perintah sehingga tidak ada keraguan lagi. Kemudian beberapa bahtera membawa 10.000 dewa abadi serta tim yang tak kena takut. Kemudian 3 saudara laki-laki dan perempuan berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di dunia bawah. Sayang sekali, orang ini tidak datang menemui kami ketika dia kembali.
Di dalam kota Fengdu, di sebuah halaman yang familiar, sebuah sosok dengan penampilan luar biasa dalam balutan congsam merah cerah. Dia menatap bahtera yang terbang menjauh dengan lengan berlipat di depan dadanya, yang membuat dadanya sedikit gemetar, dan dia mengutuk dengan marah. Saudari Cailin, apakah Anda tidak tahu karakter saudara Xiaoyan? Kecuali jika situasinya sangat mendesak, bagaimana mungkin dia tidak datang? Tapi bagaimana dengan anak kita? Wajah Sun penuh kekhawatiran, dan dia menggenggam tangannya, seolah-olah dia sedang berdoa. Jangan khawatir, orang itu sudah sangat kuat. Lagi pula, anak kita juga anaknya. Jadi dia pasti akan melindungi mereka. Meskipun kata-kata Cailin penghiburan dan kedengarannya masih tidak bagus, tapi sepertinya masuk akal. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Sun adalah menunggu mereka kembali dengan selamat. Hanya saja ketika dia khawatir, dia hanya bisa melepaskannya. Pada saat ini di halaman ini ada lebih dari 2 sosok wanita cantik yang melihat ke atas, dan semua orang tampak khawatir. Bahkan Xiaoqi memegang pedangnya erat-erat, namun ada keengganan di matanya yang indah. Bagaimanapun dia telah berlatih sangat keras, namun masih belum bisa mengejar jejak suaminya. Jangan terlihat begitu enggan, bukankah saya juga dicampakkan olehnya? Saat ini sebuah sosok duduk di sampingnya, tapi dia bisa melihat keadaan pikiran Xiaoqi. Hanya saja dalam nada berbicaranya murni dan polos, dan dia sedang membuat teh, dan matanya menjadi kusam. Lagi pula dia punya takdirnya sendiri, jadi ikuti saja pengaturannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.